وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala muallimil khair ala syarihil kitabil aziz Sayyidil awwalina wal akhirin imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa ala ummatihi alladzina yattabi'una hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita bersilaturahim melalui channel dakwah digital Imania. Tak letih dan tak bosan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Al-Quran di dalam qalbu kita, menjaga Al-Quran di dalam lisan kita, dan menjaga Al-Quran sebagai the way of life, jalan kehidupan kita di muka bumi ini. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita, kepada umat manusia, sehingga kita dapat menemukan nikmatul iman dan nikmatul Islam, kenikmatan keimanan kepada Allah dan kenikmatan Islam sebagai jalan kehidupan kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan curahan hati beliau diabadikan. Wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam curhat kepada Allah dan beliau berkata, Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan dan ditinggalkan. Membaca ayat ini, sahabat sekalian yang saya muliakan, rasa-rasanya ada teguran yang sangat keras bagi kita semua di akhir zaman. Apakah kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang menghias rumahnya dan lemari di rumahnya dengan Al-Quran, dengan mushaf yang begitu cantik, bahkan terbuat dari tinta emas. Tetapi na'udzubillahi min zalik, jika kita termasuk orang-orang yang tidak menegakkan ajaran-ajarannya, meskipun kita menegakkan huruf-hurufnya, sering kita dengar, sering kita simak, tetapi kita abaikan maknanya. Sahabat sekalian yang saya muliakan, menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ya Allah, sesungguhnya kaumku yang engkau utus aku kepada mereka untuk menyampaikan risalahmu dan untuk menyeru mereka bertauhid kepadamu, sungguh mereka telah menjadi Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan.
Bentuknya, kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, adalah ketika mereka mendengarkan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran, maka kemudian mereka melontarkan perkataan-perkataan yang buruk, menista Al-Quran itu. Bahkan sebagian juga mereka kemudian mengklaim dan menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir yang membawa sihir. Bahkan Rasulullah dikatakan juga sebagai seorang tukang syair yang menjajakan syairnya. Sahabat sekalian, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan kepada kita, wa qala ar-rasul munadiyan li rabbih wa syakiyan lahu. Ayat Allah ini memberikan suatu gambaran kepada kita ketika beliau menyeru dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan keluh kesahnya bagaimana kaumnya kemudian berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sangat terpukul dengan itu. Maka Rasulullah menyatakan, ya Rabbi inna qaumi. Meskipun sikap mereka membangkang sedemikian rupa, sikap mental Rasulullah, empati Rasulullah masih sangat tampak, di mana beliau menyatakan, ya Rabb, sungguh kaumku. Kaumku, kata Rasulullah SAW, beliau tidak marah. Beliau kemudian tidak memberikan ekspresi kata-kata, sebagaimana kaumnya juga mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Allah, kaumku yang seharusnya mereka patuh kepada hukum-hukum Al-Quran, taat kepada perintah-perintahnya, tapi justru kemudian mereka mengacuhkan dan kemudian berpaling daripada Al-Quran itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan hal yang sama. Curhatan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang musyrik seolah-olah mendengarkan Al-Qur'an, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah berkenan secara sukarela mendengarkan Al-Qur'an. Pura-pura saja mereka tampak atau terlihat memperhatikan Al-Quran, tapi sebetulnya mereka mengabaikan itu. Allah juga mengkritik sikap orang-orang musyrik di dalam surat Fussilat ayat ke-26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ketika Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, orang-orang kafir menyatakan, tidak perlulah kalian mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan. Apa maknanya? Ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, diterangkan ajaran-ajarannya, lalu kemudian mereka mengacaukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan kontra ucapan yang beraneka ragam. Persis seperti zaman kita di hari ini. Al-Quran menyatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Lalu kemudian kita gaduh dengan berbagai macam wacana dan narasi pluralisme agama yang sesungguhnya kemudian meruntuhkan makna daripada Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena ini jalan hidup yang sangat buruk. Lalu orang kemudian berwacana dan memberikan berbagai macam narasi
Oh, tidak apa-apa kalau berzina, yang penting suka sama suka. Lalu mereka menyampaikan kepada publik apa yang disebut dengan seks demokratis. Ini adalah bentuk pada masa ini, sahabat sekalian, bagaimana kegaduhan-kegaduhan ini justru dibuat oleh orang-orang yang dikatakan sebagai kaum intelektual. Persis seperti perilaku orang-orang musyrik membuat kegaduhan, agar masyarakat pada masa itu umumnya yang sudah tertarik dengan Al-Quran, itu perhatian mereka kemudian menjadi pecah dan kemudian mengalami berbagai macam kekacauan wacana. Sikap inilah, kata Imam Ibnu Katsir, yang dinyatakan sebagai wujud nyata daripada perilaku meninggalkan Al-Quran. Selain tentu ada yang menyatakan, ya, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini adalah syair, ini adalah sihir, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, sebab itulah kemudian kita pada hari ini perlu melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keimanan kita terhadap Al-Quran betul-betul keimanan yang kokoh di dalam hati dan kita ucapkan secara jujur dan tegas, tapi juga dibuktikan di dalam perilaku keseharian kita. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati dan kolbu mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi kebenaran al-haq yang diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku, bersikap, berkarakter seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Lama mereka berinteraksi dengan Alkitab itu, bukan pencerahan yang mereka dapatkan, tetapi justru kerasnya hati. Wa katsirun minhum fasiqun. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tapi mengkhianati amanah ilmu pengetahuan. Ahli hukum bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk merongrong rasa keadilan masyarakat dengan logika dan narasi hukum yang diputar balik. Ahli ekonomi bukan lagi memakmurkan dan menyampaikan secara jujur apa yang menjadi sumber daya alam kita misalnya. Tapi justru dengan ilmu ekonomi yang mereka raih, mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan ada sekelompok orang juga yang mengaku sebagai agamawan, intelektual muslim, tapi justru menista ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menjadi corong bagi suatu kemungkaran. Bukankah orang-orang yang berteriak tentang legalisasi homoseksual, menghalalkan hidup kumpul kebo, itu mereka orang yang dikenal sebagai intelektual. Tapi sahabat sekalian yang saya muliakan, dalam konteks ayat ini, perilaku semacam itu adalah perilaku kefasikan di mana ilmu pengetahuannya tidak mengantarkannya kepada Allah dan menambah hidayah kepada Allah, tetapi justru semakin menentang ajaran Allah. Karena itu kita dapatkan hikmah dan ucapan kebijaksanaan dari para ulama kita. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang perbendaharaan ilmunya itu bertambah, tetapi tidak bertambah hidayah dan kedekatannya kepada Allah, maka orang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sedang dimurkai oleh Allah dengan semakin jauh daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika surat Al-Hadid, ya, ayat ke-16 tadi yang saya sampaikan sahabat sekalian, Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Makana baina islamina wa baina an u'tibna bihadil ayah illa arba'un sinin." Antara keislaman kami masuk ke dalam Islam, sampai kemudian Allah mencelah kami dengan ayat ini, Al-Hadid ayat ke-16, itu hanyalah 4 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Allah bertanya kepada para sahabat, tidakkah cukup waktunya? Belumkah tiba saatnya 4 tahun kalian beriman dengan Al-Quran ini untuk menghusyukkan kolbu, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting bagi kita, para sahabat sekalian, untuk bertanya pada diri kita, berapa lama sudah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Berapa lama kita membaca Al-Quran, menghias Al-Quran dengan suara yang sedemikian merdu? Ayat mana di dalam sekian ribu ayat Al-Quran itu yang menginspirasi kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita? Kalau boleh kita bertanya, ayat manakah di dalam sekian ribu ayat Al-Quran itu yang meluluhkan hati kita? Sahabat sekalian yang saya muliakan, sementara Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 menyatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyatakan, ada kalanya iman seseorang itu sempurna, ada kalanya iman seseorang itu kemudian tidak sempurna, dia berkurang. Sebagaimana kita pahami al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang pula berkurang. Di dalam konteks ayat ini, Allah memberikan diksi dengan lamut ta'rif, innamal mu'minun. Artinya orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah orang-orang yang beriman yang sangat jelas keimanannya. Dan hanyalah mereka yang memperoleh ini. Apa itu? Pujian dari Allah, kemenangan yang paripurna, yang kemudian diwujudkan dalam karakteristik mereka, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka, hati mereka ini bergetar. Khafat wa rahabat. Takut, ya, merasa ciut, ya. Mengapa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perasaan inilah kemudian yang membuat mereka menjauhi apa yang disebut dengan hal-hal yang haram. Jadi menurut Al-Imam Sa'di, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah sebab yang paling pokok mengapa seseorang itu bisa terproteksi dan terlindungi dari perbuatan dosa. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ayat-ayat itu qauliyah dalam Al-Quran atau juga terbentang di alam semesta, iman mereka ini bertambah. Mengapa? Mereka tidak pernah lepas daripada mentadabburi Al-Quran itu. Mereka tidak pernah lepas dari merenungkan secara mendalam makna apa yang terselip di dalam Al-Quran itu. Mereka tidak mau kemudian mengambil sikap masa bodoh. Jika ada yang lupa, mereka diingatkan. Inilah kemudian yang berdampak pada kolbu mereka, rasa semakin cinta kepada Al-Quran,
rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama mereka juga mawas diri. Sebabnya mereka menjauhi maksiat dan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat sekalian di dalam surat At-Taubah ayat 124-125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Sahabat sekalian yang saya muliakan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua keadaan yang bertolak belakang antara orang-orang yang memiliki keimanan yang paripurna terhadap Al-Quran dan orang-orang yang kemudian menyimpan penyakit kemunafikan di dalam kolbunya. Maka orang-orang yang beriman, ya, ketika Al-Quran diperdengarkan kepada mereka, yang terjadi keimanan mereka semakin bertambah bil ilmi biha, ya. Mengelmui ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, meyakini ayat-ayat Allah, mengamalkan ayat-ayat Allah, dan terus gemar melakukan kebaikan kepada Allah, tapi juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang beriman ini adalah satu komunitas dan satu jemaah, maka satu di antara mereka saling memberikan kabar gembira, saling menggembirakan. Artinya apa? Orang yang gemar berbuat baik di dalam suatu komunitas yang gemar berbuat baik, itu akan terus saling memotivasi, tidak akan saling melemahkan satu dengan lain. Ini menunjukkan kelapangan hati mereka terhadap ayat-ayat Allah, ketentraman dan kedamaian hati mereka, dan bagaimana patuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nauzubillah, sebaliknya apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Keburukan, ya kan? Kejahatan, penyakit yang sudah ada semakin bertumpuk. Jika mereka ragu, keraguan semakin bertumpuk. Nah, jadi semakin mereka dibacakan ayat Al-Quran, semakin mereka ngeyel, semakin mereka menunjukkan perlawanan. Ya, kadang so ilmiah, kadang so intelektual. Tapi sesungguhnya substansinya satu, yaitu adalah apa? Menolak ayat Al-Quran. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan kebebasan berpikir. Sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan orang seperti itu, sesungguhnya yang ada adalah mereka sedang menunjukkan ada penyakit yang sangat akut di dalam qalb. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam kalbu mereka ada penyakit, dan Allah akan tambahkan terus penyakit itu. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kabar gembira bagi kita semua. Orang-orang yang senantiasa sabar, tilawatul Quran, bertadarus, berkumpul bersama, saling mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok berkumpul di satu di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka mentilawahkan kitab Allah, yatadarasuna bainahum, saling menimba ilmu, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pikiran, ya kan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang seperti itu pasti mendapatkan kedamaian, ketentraman di dalam kalbu mereka, atas mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan ditaburi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaika. Mereka dinaungi oleh para malaikat yang datang dari langit.
wa zakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut mereka di sisi para malaikat mulia yang ada di sisinya. Para ulama menerangkan kepada kita ya, bahwa orang-orang yang melakukan pertemuan, majlis, berkumpul di dalam mentilawatul Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik di dalam masjid misalnya secara khusus di sini, atau kita juga yang secara media digital ya, bertemu mengkaji Al-Quran ini menjadi sebab bagaimana Allah meletakkan dan menurunkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam qalbu kita. Wahya ma yahsul bihil safa'ul qalbi binuril Qur'an. Amalan inilah yang kemudian dengannya kita mencapai kebeningan qalbu dengan cahaya Al-Quran wa zahabi zulmatihi an-nafsaniyah. Dan ini menjadi sebab bagaimana kegelapan jiwa kita itu dapat disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu diturunkan sedemikian rupa sampai tidak ada yang tersisa dari celah kehidupan kita. Malaikat yang bersemayam di langit turun, berputar mengitari kita. Dan kemudian Allah menyebut kita dengan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat tentang hamba-hambanya yang gemar melakukan tilawah dan mempelajari Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabat sekalian, mengapa sahabat besar sekelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu kisah beliau bersama Rasulullah. Ketika beliau bersama Rasulullah menyatakan, "Iqra' aliyya al-Qur'an." Bacakan wahai Mas'ud Quran ini kepadaku. "Aqra'u 'alaika unzil ya Rasulullah." Apakah aku harus membaca Al-Quran ini Rasulullah sementara Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Lalu Rasul menyatakan, "Iqra', baca. Fa inni uhibbu an asma'u min ghairi." Sungguh aku sangat ingin mendengarkan Al-Quran ini dari lantunan orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu surat An-Nisa. Saya bacakan surat An-Nisa hatta balagh, sampailah saya di potongan ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummah bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad jika nanti dari kiamat kami datangkan setiap rasul menjadi saksi atas perilaku umatnya dan kami akan mendatangkanmu sebagai saksi atas umatmu. Kata Ibnu Mas'ud, saya menatap ke wajah Rasulullah, beliau banjir air mata. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang bertilawah, kata Ibnu Mas'ud, yuhallilu halalah, yuharrimu haramah. Harus ada komitmen untuk menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wa yaqra' kama anzalahullah. Kita membaca Al-Quran sebagaimana Allah telah menurunkan Al-Quran ini, wala yuharriful kalim an mawadhi. Dan kita jangan sampai kemudian melakukan perubahan-perubahan, ya, melakukan reduksi atas Al-Quran. Kita letakkan pada tempat dan maknanya. Jangan sampai kita mentakwil Al-Quran dengan cara-cara dan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, demikian pula riwayat yang menyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau membaca Al-Quran, melintasi ayat-ayat surga, beliau minta surga. Beliau melintasi ayat-ayat neraka, beliau langsung memohon perlindungan kepada Allah dari neraka itu. Sahabat sekalian yang saya muliakan, demikian pula di dalam surat Al-Furqan ayat 73, Allah menerangkan karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, sebagai orang-orang yang wallazina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
tidaklah mereka kemudian bersikap seperti orang-orang munafik yang tidak mau mendengarnya dengan baik. Mereka tidak berlaku tuli, mereka juga tidak berlaku bisu terhadap apa yang didengarkan. Orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, lalu dikatakan oleh Allah, wa fi adhanihim waqr, seolah ada sumbat di dalam telinga mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima ajaran Al-Quran. Bahkan tidak mau mengatakan kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena ialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, kam min rajulin yaqra'uha wa yakhirru 'alaiha as-samma wa'am. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, tetapi kemudian sikapnya tuli dan bisu terhadap kebenaran Al-Quran yang didengarkannya itu. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Imam Qatadah, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisu tentang kebenaran Al-Quran, mau mengucapkan Al-Quran. Ya, orang-orang yang tidak pernah buta dengan Al-Quran. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang selalu mendalami makna Al-Quran serta mengambil manfaat dari apa yang didengarkannya melalui ayat-ayat tersebut. Sahabat sekalian yang saya muliakan, kemudian kita perlu juga bertanya, bagaimana caranya agar kita dapat mengambil manfaat dan petunjuk sebaik-baiknya dari Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid mengajarkan kita ada 3 cara yang efektif di dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Berdasarkan surat Qaf ayat ke-37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki qalbu, kemudian memusatkan pendengarannya, dan dia pun juga menyaksikan apa yang didengar dari ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau, yang pertama tentu adalah syaratnya Al-Quran. Inna fi dzalika la dzikra, yaitu Al-Quran. Sudah jelas bagi kita semua, Al-Quran adalah suatu peringatan. Dan yang kedua kata beliau, liman kana lahu qalbun. Syarat yang kedua adalah adanya qalbu yang bisa menerima peringatan Al-Quran ini. Huwal mahallul qabil. Dia adalah satu tempat, atau kita ibaratkan sebagai suatu receiver, ya, suatu alat penerima. Dan yang dimaksudkan di sini adalah al-qalbul hayy, qalbu yang hidup. Ya. Bukan qalbu yang mati, bukan pula qalbu yang sakit. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam ayat yang lain, in huwa illa dzikr wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayya. Ya. Al-Qur'an itu tidak lain suatu peringatan dan suatu yang dibaca oleh kita jelas lagi agar dia dapat memberikan peringatan bagi orang yang hidup. Yang dimaksud di sini adalah qalbu yang hidup. Ingat, ya, Rasulullah SAW menyatakan qalbu kita ini adalah letak di mana adanya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pusat daripada hakikat manusia ada di dalam qalbu. Jika dia baik, baik semua organ tubuh kita. Jika dia buruk, buruklah semuanya. Dan Rasulullah menyatakan, qalbu kita ini putih, bening, bersih. Sekali kita berbuat dosa, satu nuktah hitam diletakkan oleh Allah, sampai nanti terlalu banyak dosa
penuh dia dengan noda hitam, sehingga dia berbalik seperti panci hitam yang berkerak. Apa maknanya panci hitam? Dia tidak dapat lagi menerima air yang dikucurkan, tapi juga membersihkannya sulit karena sudah berkerak sedemikian rupa. Ini adalah kolbu yang mati. Wahuwa syahid. Ya, apa kata Ibnu Qayyim? Kolbu yang sehat di dalam dada kita ini harus juga hadir pada saat membaca Al-Quran. Jangan sampai kita khusyuk sekali, seolah-olah kita mendengar Al-Quran dengan baik, tetapi hati kita melayang kemana-mana. Tidak boleh lalai, ya, tidak boleh lupa dan disconnected. Ya. Ibarat orang berhadapan dengan satu laptop, lalu dia disconnected dengan internet misalnya. Yang terjadi apa? Ya mati. Demikian pula Al-Quran. Yang dibacakan, tetapi kolbu kita ini tidak bersama Al-Quran. Kita memikirkan persoalan-persoalan yang lain. Maka kehadiran kolbu ini penting sekali agar kita efektif di dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, ya, فَإِذَا حَصَلَ الْمُؤَثِّرُ وَهُوَ الْقُرْآنِ وَالْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَهُوَ الْقَلْبُ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيِّ وَوَجَدَ الشَّرْطَ وَهُوَ الْإِصْغَاءُ وَانْتَفَى الْمَانِعُ وَهُوَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ وَذُهُولُهُ عَنْ مَعْنَى الْخِطَابِ وَانْصِرَافُهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرٍ حَصَلَ الْأَثَرُ وَهُوَ الْانْتِفَاءُ وَالتَّذَكُّرُ. Jika sudah tercapai, ya, pemberi efek yang utama yaitu adalah Al-Quran. Ya. Di situ juga ada receiver, penerima yang bagus, ya, yaitu adalah kolbu yang hidup. Dan ada syarat, kita mau menyimak dengan baik, tapi juga kolbu kita ini hadir, tidak melanglang buana kepada hal yang lain. Kata Imam Ibnu Qayyim, pasti, insya Allah pasti, Al-Quran akan berdampak di dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika membaca surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Ya. Di dalam kitab yang terjaga sedemikian rupa. Ya. Dan tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Apa kata Ibnu Taimiyah? فَإِذَا كَانَ وَرَقُهُ لَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Kalaulah lembaran-lembaran Al-Quran tidaklah dapat disentuh kecuali orang-orang yang tersucikan. فَمَعَانِهِ لَا يَهْتَدِي بِهَا. Maka makna-makna Al-Quran itu tidaklah dapat pencerahan dan petunjuk dengannya illal qulubut tahirah, kecuali kolbu-kolbu yang suci. Wa idza kanal malak la yadkhulu baitan fihi kalbun. Kalaulah seorang malaikat tidak akan memasuki satu rumah di mana di dalam rumah itu ada seekor anjing. Fal ma'anil lati tuhibbuhal malaikah la tadkhulu qalban fihi akhlaqul qilab al mazmumah. Maka makna-makna ajaran-ajaran Al-Quran yang sedemikian luhur, yang dicintai oleh para malaikat, tidaklah pernah masuk ke dalam kolbu, yang di dalam kolbu itu terdapat akhlak dan perilaku anjing yang hina. Pesan Ibnu Taimiyah begitu dalam, sahabat sekalian. Beliau juga menyatakan, kama annal al-mahfuz alladzi kutiba fi huruful Qur'an la yamassu illa banan tahir. Sebagaimana juga Lauhul Mahfuz, di mana di sana ditulis huruf-huruf Al-Quran, tidaklah dapat disentuh kecuali badan yang suci. Fama'anil Quran, maka makna-makna kandungan Al-Quran la yazuquha, tidaklah kemudian dirasakan, ya, illal qulubut tahirah, kecuali oleh
hati-hati yang suci, wahya qulubul muttaqin. Dan itu adalah qalbu orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian yang saya muliakan, sewajarnya kita juga menyimak pesan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Sesungguhnya qalbu itu adalah bejana. Jangan kalian pernah isi bejana itu kecuali dengan Al-Quran. Sahabat sekalian, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai pemimpin kita, cahaya hidup kita. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.